Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Fikri dari TIPA 309. Di video ini saya akan membahas tentang survive di tengah ketidakpastian global dengan anggaran terbatas. Survive di tengah ketidakpastian global dengan anggaran terbatas, Indonesia merupakan negara berkembang yang berada di kawasan Asia Tenggara. Struktur perekonomian Indonesia didominasi oleh sektor pertanian dan perkebunan. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam sektor ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik itu dari kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Perekonomian Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor luar negeri seperti perang dagang dan kebijakan moneter negara maju. Dalam melakukan kegiatan perekonomian, Indonesia membutuhkan kebijakan fiskal seperti belanja pemerintah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN yang digunakan untuk stimulus kegiatan di dalam perekonomian. Pendanaan dari APBN setiap tahunnya selalu mengalami defisit atau belanja lebih besar daripada pendapatan negara. Hal itu terjadi karena tidak optimalnya penerimaan pajak dan faktor lainnya. Kebijakan moneter dalam hal ini tingkat suku bunga juga sangat berpengaruh di dalam struktur perekonomian, khususnya pasar keuangan. Selama rentang waktu 2016 hingga 2019, kebijakan moneter difokuskan untuk menjaga stabilitas perekonomian, khususnya nilai tukar agar tetap terkendali di tengah ketidakpastian global yang meningkat. Tingkat suku bunga terus mengalami fluktuasi di setiap tahunnya. Tercatat tingkat suku bunga tertinggi terjadi pada tahun 2018, yaitu sebesar 6%. Kenaikan tersebut untuk mengantisipasi maraknya dana asing yang keluar dari Indonesia yang diakibatkan oleh naiknya kebijakan moneter. Negara maju pada tahun 2019 telah menurun menjadi 5%. Hal ini diakibatkan oleh telah terkendalinya situasi pasar keuangan domestik dalam menangani sentimen negatif dari luar negeri. Kebijakan fiskal dalam hal ini, belanja pemerintah diarahkan pemerintah untuk mempertahankan proses atau prospek kesinambungan fiskal dengan tetap mengoptimalkan ruang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Anggaran belanja pemerintah terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Hal ini dilakukan untuk terus mempertahankan dan memperkuat struktur perekonomian Indonesia. Anggaran belanja pemerintah yang berasal dari APBN setiap tahunnya selalu mengalami defisit. Berdasarkan tabel 1, defisit terbesar terjadi pada tahun 2019 dan terkecil pada tahun 2018. Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa suku bunga tertinggi pada tahun 2018 yakni sebesar 6%. Hal itu terjadi dikarenakan adanya tekanan kepada nilai tukar rupiah sehingga perlu direspon dengan segera karena berisiko mengganggu stabilitas perekonomian dan sistem keuangan serta momentum pemulihan ekonomi. Berbagai strategi kebijakan moneter dioptimalkan untuk mendukung arah kebijakan tersebut seperti dengan menaikkan tingkat suku bunga. Selain itu, Bank Indonesia juga memperkuat strategi operasi moneter guna menjaga kecukupan likuiditas pasar uang dan perbankan, dan koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait dalam menjaga stabilitas perekonomian. Kebijakan fiskal belanja pemerintah terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Berdasarkan sektor belanja pemerintah, diketahui bahwa sektor pelayanan umum dan ekonomi mendapatkan anggaran terbesar. Kemudian sektor yang pariwisata dan budaya mendapatkan anggaran yang sedikit terutama pada tahun 2019 dibandingkan pada tahun 2018. Padahal yang kita ketahui sektor pariwisata dan budaya dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Selain itu, sektor tersebut menghasilkan penerimaan devisa yang terbesar bagi Indonesia. Apalagi jika dari wisatawan mancanegara, seharusnya sektor pariwisata dan budaya perlu mendapatkan anggaran yang besar untuk membangun infrastruktur dan kualitas sumber daya pelaku industri tersebut. Kemudian APBN sangat diperlukan dalam melakukan aktivitas perekonomian. Jika APBN mengalami negatif, maka pemerintah akan melakukan peminjaman hutang ke pihak ketiga. Berdasarkan tabel 1, defisit APBN terjadi
pada tahun 2017 yakni sebesar 334 triliun dan atau 4,25% dari PDB Indonesia. Defisit APBN mengalami penurunan pada tahun 2018 yakni 259,9 triliun atau 1,76% terhadap PDB. Terjadi kenaikan defisit APBN yakni pada tahun 2019 sebesar 353 triliun atau 2,2% terhadap PDB. Terjadinya kenaikan defisit tersebut diakibatkan kondisi perekonomian pada tahun 2019 seperti perang dagang Amerika dan Cina yang membuat kinerja perdagangan dan nilai tukar rupiah mengalami penurunan yang berdampak kepada penerimaan negara yang menurun. Defisit APBN yang tidak bagus, tetapi hal itu harus terjadi karena negara harus terus melakukan aktivitas perekonomian. Defisit APBN tertinggi di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 adalah sebesar 3%. Kesimpulan, pandemi COVID-19 pada saat sekarang telah mengakibatkan seluruh aspek perekonomian terguncang, tidak terkecuali belanja pemerintah dan APBN. Dari sisi belanja, pemerintah telah banyak diarahkan untuk belanja kesehatan dan penanganan COVID-19. Kemudian dari defisit APBN per Oktober 2020 telah terjadi defisit APBN sebesar 764,9 triliun atau 4,67% terhadap PDB. Kemudian pemerintah telah mengeluarkan peraturan pengganti Undang-Undang Perpu untuk merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 batas defisit yang dari semula 3% menjadi 5%, sehingga ke depan perekonomian akan semakin terguncang yang diakibatkan pandemi COVID-19. Untuk itu perlu sinergi dari negara dan masyarakat Indonesia. Sekian video yang dapat saya sampaikan tentang survive di tengah ketidakpastian global dengan anggaran terbatas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.